Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah salat maghrib yang semoga Allah senantiasa merahmati kepada kita semua, memberikan bimbingan taufik hidayah serta inayahnya, agar dalam kondisi apapun kita bisa menjadi hamba yang istiqomah untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Melanjutkan pembahasan kita dari kajian kitab Sahih Muslim sampai masih pada pembahasan tentang masalah ghibah. Di saat Rasul alaihi salatu wasalam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa artinya ghibah itu? Lalu para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan, memberikan definisi bahwasannya yang namanya ghibah itu adalah dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sifat perihal saudaramu tentang perkara yang dia benci. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan itu ternyata memang benar ada pada diri seseorang tersebut, sifatnya, karakternya itu ada. Maka Rasulullah menjawab, engkau faqad iktabtahu, kalau memang sifat itu ada pada diri saudaramu, berarti engkau telah berbuat ghibah. Wa illam yakun, tapi kalau sifat itu enggak ada, maka kau telah menuduhnya. Tentu dosanya lebih besar. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan tentang hukum ghibah itu, ijma' para ulama sepakat bahwa ghibah min kabairid dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar, dan wajib bagi para pelakunya untuk bertaubat, termasuk haram hukumnya. Akan tetapi meskipun ketika kita mengetahui bahwa hukum ghibah itu adalah
sesuatu yang diharamkan, perkara dari dosa-dosa besar, tapi ternyata di antara kita sulit sekali untuk menghindari dosa yang model dan jenisnya seperti ini, karena nggak terasa. Dan ini bukan menimpa kepada orang yang pelaku maksiat tulen, bahkan mereka-mereka yang biasanya berada di masjid, di majelis ilmu, yang kerap sekali ya di taman-taman surga, ini susah loh lepas dari dosa ghibah. Karena nggak terasa, lisan itu sangat ringan, sangat enteng. Dari mulai pembicaraan hangat, topik viral misalkan, nanti pasti akan merembet terus. Akhirnya tidak terasa dia terjatuh dalam perbuatan ghibah. Karena semakin asyik, orang bicara itu kan nggak terasa. Pada isya contoh misal sambil ngopi, Masya Allah. Awalnya bahas sederhana yang ringan-ringan, lama-lama yang dibahas berat. Awalnya ringan, ayo kita ngobrol ringan, makanya kacang ringan. Tapi yang dibahas berat, masalah COVID, masalah pemerintah, masalah vaksin, berat-berat ini permasalahannya. Akhirnya apa akhirnya? Isi opo vaksin ini, kira-kira bener tak gak yo? Nah di situ kan, COVID ini kira-kira piye? Mulai nanti menyalahkan sudut pandang orang yang berbeda. Kemudian ini kok ada teman-teman sebagian ini kok berbeda dengan pendapat kita, yang di sana harus ini, harus itu, wah macam-macam. Gak kerasa ternyata ghibai satu persatu. Oleh karena itu ghibah itu sangatlah berbahaya. Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dosa yang paling sulit untuk ditinggalkan itu adalah dosa ghibah. Ya. Orang bisa warok, bisa zuhud terhadap dunia, orang bisa menahan dari lapar dan dahaga, tapi untuk menahan lesannya itu butuh jihadul akbar, jihad yang besar. Yang sampaikan oleh Ibnu Qayyim, Pak, ini ulama apalagi dokter yati, gak usah diragukan lagi kalau memang dosa macam ini yang mengamalkan atau yang terjatuh bukan orang-orang yang biasanya berbuat ghibah atau berbuat kemaksiatan, mencuri, berzina, berdusta, bukan. Ya kadang-kadang tipe-tipe yang seperti kita ini, karena gak suka tawuran, gak suka main fisik, gak suka main okol, tapi main lisan. Sampeyan titeni talane gak percaya. Gak mungkin kita itu seperti preman lagi. Kalau misalkan ada konflik dengan teman kita, ayo wis metu wong loro duel. Kan nggak mungkin cara itu kita tempuh. Paling juga opsi geger atau nggak cocok, ngomong pasti ke temennya, aku Marianu bro, rotok gesekan tadi pas rapat meeting berpendapat beda, kayaknya orang itu memang kaku yo, atos wongi, nggak iso ngalah belas, jelas-jelas pendapatnya salah ya bro. Ya apa model niku? Jarene ngaji, totok majelis taklim kono kene, Sidoarjo, Gresik, Surabaya muter, totok Jombang, Mojokerto. Tapi kok akhlake ngono ya arek ngaji ku ya. Kenek kabeh sing ngaji. Nah, sawangane gak krasa antum iku. Gara-gara masalah sepele mungkin atau masalah beda pendapat, tapi ujung-ujungnya kena ngono. Kena semua. Ini saking pinternya setan. Jadi memang agar kita senantiasa waspada terhadap diri sendiri, agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka kita harus punya tips-tips, kiat-kiat agar selamat dari atau terhindar dari perbuatan ghibah. Itu enggak terasa, Pak. Padahal wajib bertobat loh, Pak. Ghibah itu wajib tobat. Tapi apakah kita nanti sudah benar-benar bertobat dari perbuatan ghibah? Mungkin satu ketika, oh iya rek, dosa ghibah gak oleh. Dikunci lah, ayo dilakban, disolasi aja kita. Alah paling 2 dina 3 dina, mentok seminggu.
bablas lagi, keceplosan lagi. Dosa ini terus berulang-ulang. Nah, maka tobatnya juga dituntut berulang-ulang. Dan tobatnya ternyata bukan mudah. Karena berkaitan dengan haknya orang lain. Beda lagi kalau dosanya berkaitan dengan haknya Allah. Cukup kita bertobat, menyesal, tidak melakukannya lagi, aman, bebas. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan sesama makhluk, sesama hamba, di samping kita bertobat, apakah kita sudah minta penghalalan, keridhaan dari orang yang bersangkutan? Pak, sampean tahu tak rasani, waku wae Pak rasan-rasanku. Kosong-kosong Mbak yo, mumpung riyo yo, mumpung lebaran. Ya podo-podo, aku ngerasain sampean kok yan podo asline. Ah podo dosane berarti ya. Jangan nunggu lebaran. Ini minimal kalau dosa berkaitan dengan sesama makhluk, kita minta penghalalan. Benar-benar aku nyesel, saya itu suudon kepada Anda, pada antum. Ternyata tidak seperti yang ana bayangkan antum itu. Tapi kabar yang sudah viral ini ya, antum itu jelek di mata kawan-kawan dan ikhwan. Katanya antum seperti ini, seperti itu. Ternyata tidak. Dan ana sempat terprovokasi dan juga sempat mengucapkan statement, jangan deketi si fulan. Si fulan itu bermasalah, akidahnya goncang, pokoknya gak sesuai dengan sunnah. Padahal tembung jari itu ya cuma kata-katanya qala wakila. Ayo jangan rame-rame ya. Maka kalau kita memang sudah terlanjur terjatuh, cepat-cepat tobat. Nanti jatuh lagi, tobat lagi Pak. Soalnya dosa ini nggak mungkin kita cuma terjatuh sekali atau dua kali, berkali-kali. Jangankan jenengan yang ngomong di podo ae Pak, sama-sama. Kalau masalah dosa lesan, nggak memandang jamaah, nggak memandang mad'u, nggak memandang siapapun itu, ustadz pun iyo, podo ae, podo menungsane. Emang kalau ustadz ketemu ustadz, gak membahas jamaah ngono dah, dia membahas jamaah ngono loh. Ya apa jamaah pacet was, ngono iku lah wis ngono. Ya apa jamaah kono Mojokerto Jombang. Podo Pak, ketika ustadz ketemu ustadz. Nah, sampe kan gak ero, soalnya gak disyuting. Sama ya, ngurusi jamaah itu luar biasa. Maka sekarang kita akan bahas cara menghindari ghibah. Mengingat bahwa semua amalan itu akan dicatat sampai lisan kita. Yang pertama, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang telah kita ucapkan semuanya akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalilnya surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan apapun yang keluar, yang diucapkan, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas dan yang selalu hadir, mencatat amal-amal kita. Tidak ada satupun yang luput. Bahkan ucapan kita yang tidak kita sadari, seperti halnya ucapan yang tidak mengandung manfaat ataupun faedah, ternyata nanti juga akan dihisab, ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pernah kita sampaikan, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada seorang hamba
mengucapkan dengan satu ucapan la yara bihi ba'san, dan dia tidak menganggap ucapan tersebut yazillu biha, justru itu menggelincirkan dia ke dalam neraka yang jauhnya ma bainal masyriqi wal maghribi, antara barat dan timur. Satu ucapan, dan dia tidak menganggap kalau ucapan itu bisa seperti itu akibatnya. Tapi dicatat Pak, ditimbang, lalu dimintai pertanggung jawaban. Satu perkataan tanpa juga kita cross check, itu juga hal yang bisa membinasakan kita. Berhati-hati kita harus dengan ucapan ini. Apalagi semua anggota tubuh itu tergantung dengan lisan. Ya lisan ittaqillah. Nasib kami ini bergantung kepada engkau wahai lisan. Jika engkau lurus, kami pun ikut lurus. Jika engkau bengkok, maka anggota tubuh kami juga ikut bengkok. La yastaqimu, tidaklah lurus imanu abdin, imannya seorang hamba, hatta yastaqima lisanuhu, sampai lurus lisannya. Karena iman itu termasuk adalah sesuatu yang diucapkan di lisan, diyakini di hati, dan diamalkan oleh anggota badan. Bagaimana suatu ucapan kalau tidak sesuai konsekuensi dengan hati dan perbuatannya? Maka kalau seseorang itu benar-benar merenungkan ayat ini, setiap ucapan, setiap amalan, atau setiap apa yang kita katakan merupakan perkara yang berat nanti di timbangan, atau lebih baik diem. Itu selamat memang. Man somata naja, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disahkan Syekh Albani rahimahullah. Man somata, barang siapa yang diem maka dia naja, selamat. Yang bikin nggak selamat tuh kalau lisan kita berucap. Nah, lantazala saliman masakatta, senantiasa kalian itu berada dalam keselamatan masakatta, selama kalian diam. Tapi ketika kalian berucap, laka kutiba laka au alaika, bisa jadi ucapan Anda akan mendapatkan pahala dicatat, bisa jadi ucapan Anda akan mendapatkan dosa, sama-sama dicatat. Tapi kalau diam, selamat, tinggal milih. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik. Kalau nggak bisa ya diam. Sebab dengan diam itu kita akan selamat. Dan selama kita diam, keberuntungan pasti berpihak kepada kita. Tapi kalau sudah ngomong sak kecap Pak, nek nilai nih kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka Anda akan ditulis pahala. Tapi satu ucapan ternyata nyelekit, ngelarani hati, ya ditulis dosa. Tinggal milih, berarti milih kata-kata sekarang. Kira-kira saya itu perlu botong enggak ngomong ya? Botong enggak saya berkata ya? Kalau enggak, diem. Jadi timbang. Imam Nawawi juga sama. Dilihat dulu, kalau seumpama Pak, sama-sama maslahatnya, diem maslahat, ngomong maslahat, sama-sama bermanfaat, maka kata Imam Nawawi, pilihlah diem. Sama-sama maslahatnya ini Pak. Kalau kita diem, oke, bermanfaat. Kita ngomong juga bermanfaat. Jika diukur, ditimbang dalam satu kondisi yang bersamaan, maka Imam Nawawi mengatakan pilih diem. Itu jauh lebih maslahat. Kecuali kalau diem mudorot, kalau ngomong manfaat, baru Anda dibenarkan untuk berbicara. Tolak ukure Pak, timbangane ngoten. Nah, ini kan manfaat Pak ngomong Pak, mosok kate ngajar iku gak ngomong, meneng-menengan kebatinan.
Ayo sen bade, aku kate ngomong apa, ayo mosok ngono. Kan nggak mungkin. Kalau bermanfaat berupa nasihat, amar ma'ruf, ya, ini baru mau dibutuhkan. Kalau jenengan gak dibutuhkan, pokoknya sama siapapun itu bentuknya, ya nggak usah. Dalam lingkungan keluarga, beda lagi. Ada istri, ada anak, melakukan suatu tindakan kesalahan. Nah, kalau diem kok tambah gak karu-karuan, ya harus ngomong. Nah, misalkan gitu, ojo tulinan HP ae, jangan main HP saja. Ayo belajar. Orang kalau sudah pegang HP males belajar, males ngafal. Ini penyakit soalnya. Siapapun itu. Makanya kalau sesuatu itu disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat, pasti sesuatu yang bermanfaat akan luput darinya. Jadi intinya cara menghindar dari ghibah itu kita harus tahu bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita nanti akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pilih diam. Kecuali memang di saat-saat yang dibutuhkan kita harus berbicara. Yang kedua, mengingat aib sendiri. Orang itu kalau jitu dan jeli dalam introspeksi diri dan mengevaluasi dirinya, maka insya Allah Pak, penyakit ghibah ini akan berkurang. Tapi kalau sebaliknya, yang kita evaluasi adalah orang lain, setiap gerak-gerik orang lain kita nilai, itu yang menjadikan kita terjatuh dalam perbuatan ghibah. Makanya sekarang sering-sering untuk belajar tazkiyatun nufus, mengoreksi kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri sendiri. Karena kata para ulama, barang siapa yang dirinya disibukkan dengan introspeksi diri, maka dia tidak akan mengetahui aibnya orang lain. Tapi barang siapa yang disibukkan dengan mencari aib orang lain, maka dia tidak akan bisa untuk mencari aib yang ada pada dirinya sendiri. Itu dua hal yang pasti berlawanan. Kenapa kita nggak bisa introspeksi diri? Kebanyakan nilai orang lain. Makanya pepatah mengatakan seperti apa itu? Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Atau gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman seberang lautan jelas tanpa kelihatan. Memang itu perkataan para ulama salaful ummah terdahulu memang seperti itu. Cuma diterjemahkan nang Indonesia tadi koyok ngono Pak. Gajah sama kuman. Kuman kan sesuatu yang kecil ya. Itu jelas kelihatan walaupun seberang lautan jauh sekali. Tapi gajah di pelupuk mata gede besar yora kelihatan. Berarti tandanya kita itu terlalu awas dan terlalu jeli dengan kesalahan orang lain. Kalau itu adalah pepatah yang mengungkapkan sesuatu keliru, sesuatu yang salah, maka tentu kita harus menghindari, berupaya supaya kita benar-benar menjadi orang yang tahu gajah yang ada di pelupuk mata kita. Nah, itu kan berat. Harus latihan, dilatih Pak. Orang itu kalau nggak pernah latihan tazkiyatun nufus, nggak berhasil Pak. Sama aja dengan latihan apapun itu bentuknya, sepak bola, bulu tangkis, lari, angkat besi, barbel, apalagi yang namanya nge-gym gitu ya, sama-sama. Awal mula jenengan nge-gym mesti sakit semua. Ada yang pernah nge-gym dah ini? Soalnya kan kok modelnya badannya atletis one pack kabeh ini.
Lo tahu rasanya tuh harus dibiasakan. Ya minimal mencangkul di sawah. Kalau orang nggak terbiasa kan mesti boyoken, Pak. Baru dikit demi sedikit terbiasa bisa. Tapi kalau nggak dilatih dari diri sendiri nggak akan bisa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dari hadis Muslim mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha menjadi pribadi yang sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Dimulai dari dirinya sendiri untuk berubah, mencoba. Kalau enggak akan pernah bisa. Kita juga pengen awas dengan aib yang ada pada diri kita sendiri, harus dimulai dari jenengan dewe. Ya apa ya kekuranganku iku ya? Kok koyo gak ono ya, gak ketok aku. Angel golek kekuranganku, kok perfect ngene aku iki. Wah, bermasalah Pak, jenengan sangat bermasalah. Susah. Sudah tahu kita itu banyak kekurangan, sudah tahu banyak salah, banyak aib. Kenapa sih ketika ada masukan kok berat hati kita untuk menerima? Sempit dada kita. Jangankan jauh-jauh, dari istri kita aja kita susah nerima. Pak, sampean niku egois, cari sopo, cari mulaan, tambah gegeran, diwara egois, ketok ngeyel, ngengkel, iku lo gak percaya. Sampean niku Pak, kalau sama temennya itu baiknya minta ampun, masya Allah, apapun dikasih, sampai istrinya perhitungannya pol. Dibantah, cari sopo, lo cari sopo mana? Cariku, aku sing bojo sampean. Buktinya mbakku perhitungan pol, gaji sak bulan sak mene. Padahal ki wae mulutan, yo tuku buah asane gak ditambahi. Ya Allah. Belajar Pak, menerima kritikan itu sangat pahit, pedes bahkan tuh pedes. Tapi itu yang membangun Pak. Rata-rata orang itu Pak, belajar dari kesalahan, belajar menerima kritikan, menerima masukan, walaupun awalnya hatinya sangat berat untuk menerima, tapi saya harus berubah. Gitu. Saya nggak boleh semacam ini. Pak. Ya namanya orang itu ada saja Pak kritikan, pasti. Tapi kalau kita positif dalam responnya, insya Allah itu kebaikan bagi kita. Karena nggak ada yang sempurna. Jangan kita merasa capek, kemudian sudah berusaha, lalu dikritik nggak mau. Sama saja ketika jenengan itu jualan masakan, gitu ya. Nasi lah atau warung. Dibilang Pak, sambal brengkes atau brengkesan sampai ini kepedesan. Nggak semua orang suka pedes. Loh, tapi laris ya. Iya, tapi kan kok seumpama bisa rata, tambah luaris jenengan. Aku sepegel tak kandhani sampean. Golek godhonge angel, ya. Cari blembeng wuluh susah. Cari semua susah. Kok masih dikritiki nggak enak? Kalau nggak mau nggak usah dimakan, nggak usah makan tempat saya. Masih banyak pelanggan lagi yang lain. Nah ini kan namanya orang nggak mau menerima kritikan. Ya memang itu resiko karena Anda menjual makanan. Bukan berarti Anda itu tidak menerapkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau nggak enak nggak usah dipangan. Nek enak yo pangan. Sampai niku yo ngono. Prakteknolah hadis Nabi itu. Nabi itu kalau mau Pak dimakan, kalau nggak mau ya pergi dibiarkan. Kalau memang sampean nggak cocok dengan masakan saya, sudah pergi saja. Berarti orang ini nggak nerima kritikan, nggak nerima masukan. Pak, aku nggak ngeritik. Ngono Pak, cara nanta. Aku cuma ngasih penilaian. Ngoten. Oh iya. Nek nabiku, lon ma'aba Rasulullah to'aman. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Lah aku wis kok ngene sampean cela, sing kepedesan, kurang asem, kurang kecut, sampean dosa sampean iki. Wis buyar gak usah diterusno, Pak. Wong iki kaku berarti, Pak. Gak iso introspeksi diri, gak iso dikai masukan.
Jadi kalau orang itu mengingat aibnya diri sendiri dan mau menerima masukan dari orang lain, maka insya Allah dia akan bisa berubah. Justru yang suka ngeritiki, dia stagnan, monoton di tempat itu. Apalagi sebagai kayak dewan juri gitu ya. Pak sampean kurang iki, Pak sampean koyo ngene, Pak kudu ngene. Kuwabe dikritiki. Dia tidak ada perubahan, bisanya cuma ngritiki dan ngritiki. Tapi yang dikritik sudah ada perubahan, yang awalnya dinilai 2 sekarang berpindah ke 6. Wah, progresnya kelihatan. Tapi yang ngritiki pewan cetek dan cuma ngritik tok wong iki ngono. Gitu loh. Saya melihat orang kadang-kadang orang suka ngritiki, enggak ada kemajuan, Pak. Ya pacet ngono wae ngono. Lah kalau kita menerima kritikan semakin maju. Ya, aib sendiri harus. Di gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya, kita belajar supaya tahu. Kalau kita nanti tahu kekurangan, maka mau nyelatu, nyacat orang, mengumbar aib orang, waduh, aku juga sih banyak dosa dan salahnya. Mau mengungkapkan, mau ngomentari, mau nilai, sungkan lah kita juga. Jadi enggak jadi untuk ghibai orang lain. Poin yang ketiga, anggap diri kita lebih rendah dari orang lain. Sebab penyakitnya ghibah biasanya ngenyei wong liya, Pak. Suka ngenyek, meremehkan orang lain. Terkadang dia ingin mengangkat dirinya di hadapan orang lain dengan cara menjatuhkan dan mengkritiki orang lain. Wajar, apalagi ini kerjaan, apalagi di kantor, apalagi di hadapan bos. Biasa, dia angkat dirinya, kemudian karyawan-karyawan yang lain disebutkan kekurangannya. Iko beler Pak, arek iko Pak, suka nyokot belung. Ini kan istilah gigit belung, nggak tahu dalam bahasa Indonesianya kan gigit belung toh, gigit tulang. Pasti orang Indonesia juga nggak ngerti apa namanya gigit tulang karena ini pepatah Jawa. Tapi kita paham bahwa orang yang gigit tulang artinya dia suka kelewes-kelewes dalam bekerja, nggak konsisten, nggak konsekuen, tidak mengetahui tanggung jawabnya sebagai karyawan. Ngelewes, pergi ke WC. Lama sambil rokokan, wah wes gitu. Kemudian lama dikit ngopi. Pokoknya waktunya itu dibuat istirahat, banyak istirahat. Nah ini kan juga nggak jujur, diomongi. Yang satunya ini Pak, waduh nggak disiplin, kerjanya selalu nggak pernah on time. Satunya ini Pak, diremehkan semua dan menganggap dirinya lebih baik dan diangkat di hadapan bosnya. Itu contoh kecil ya. Biasanya orang kalau memang menganggap dirinya itu memiliki kelebihan daripada orang lain, muncul sifat sombongnya, muncul sifat congkaknya, maka biasanya orang itu suka meremehkan. Dan meremehkannya itu di hadapan orang lain dan diajak ngomong orang lain tersebut bahwa si fulan itu seperti ini, seperti itu. Dan ini penyakit memang. Maka dia sudah terjatuh dalam 2 dosa, yang 3 dosa ini ya. Sudah sombong, merendahkan orang lain, ghibah. Dosane 3 wong sombong ini. Makanya besar, dikatakan dosa-dosa besar ngumpul jadi 1. Perasaan menurut perkiraan dia, nilai hitungan-hitungan pahalanya banyak sudah sholat malam, sudah baca Quran, tartil, tilawah, puasa, ternyata di akhirat kosong. Nggak sadar dia punya sifat sombong, sifat meremehkan orang lain. Jadi 1 plus ditambahi menghibah, hancur binasa semua. Jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih baik, lebih mulia daripada manusia lainnya, maka perhatikanlah. Ini pesannya ulama ini ya. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu,
maka seharusnya engkau mengatakan orang tersebut lebih dahulu beriman dan lebih banyak pahalanya. Kalau kita lihat orang itu ternyata masih di bawah umur kita, ya dosane saidik lah sedikit, kan sering disampaikan toh. Nah, dosanya ya sedikit lah. Saya lebih pantas untuk mendapatkan siksa dan adab yang lebih besar dibanding orang yang lebih muda. Jadi sikapnya seperti itu. Saya lebih banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa, banyak berlumuran dosa, banyak maksiatnya. Harusnya seperti itu biar kita enggak merendahkan orang lain. Memiliki sifat tawadhu, ini obatnya. Jadi orang lain itu selamat. Lihat orang lebih tua, Masya Allah pahalanya wakil wisana. Sudah banyak pahalanya orang ini dibanding saya. Dia lebih dahulu hijrahnya, lebih dahulu Islamnya, lebih dahulu berimannya, lebih dahulu banyak amal ibadah yang dilakukannya. Gak nutut, saya gak nutut, no. Lihat orang lebih muda, enak rek, anak ini masih umur 20 tahun, baliknya umur 16 tahun, 4 tahun saya spekulasi, kadang masih banyak pahalanya, sedikit dosanya. Lah aku umur 40 tahun, dari 16 14 tahun, 24 tahun, wah pol banyak dosaku. Lihat orang bodoh, enak orang bodoh, pas melakukan dosa bisa jadi diampuni oleh Allah karena kebodohannya, karena kejahilannya. Aku wis ngaji, wis ero larangan ghibah, kok sik ghibah-ghibah terus, double dosaku. Lha ngono to. Jadi orang ini akan berusaha melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya ketimbang kebalikannya melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Lanjut ini Pak ya. Atau Isa dulu, biasanya kalau di sini gimana? Wajan dulu juga. Kadang kita itu enggak terasa. Kalau kita itu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain dalam berbagai sisi. Dalam masalah pemahaman misalkan, dalam masalah belajar, dalam masalah ketekunan. Kadang-kadang kita masih meremehkan orang lain. Misalkan ada penjelasan yang agak rumit, kita paham, yang lainnya nggak paham-paham. Itu udah kita merasa ngaji ini kok gak paham-paham piye toh, kok gak iso-iso ae misalnya gitu. Makanya kalau kita menganggap orang itu jahil, orang itu nggak pinter, orang itu nggak sesuai kapasitasnya, karena kita merasa lebih baik. Nggak pas dia udah ada ketua takmir, nggak pas. Tapi seumpama dia jadi ketua takmir belum tentu pas. Tapi setiap orang itu dianggap dia lebih baik. Harusnya pengaturannya seperti ini, seperti itu. Macam-macam Pak ya. Jadi ini sebab yang ketiga. Jadi kita sudah punya 3 sebab. Sebab yang pertama, kita harus mengetahui segala ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua, melihat aib sendiri. Yang ketiga, anggap diri kita rendah daripada orang lain. Yang keempat, hindari dan jauhi hasad. Hasad ini sebab utama orang itu berbuat ghibah. Setelah namanya orang hasad nggak seneng Pak, nggak seneng. Misalkan saya ini memuji-muji Mas Agus wonge Masya Allah ya, kok wong juhud, gak arep mangan, ahli poso Daud misalnya, makanya wong ya kuru gak lemu-lemu misalnya ngono Pak ya. Nah ada orang mengatakan yang hasad nggak seneng sama Pak Agus, dibantah ya, direndahkan, jare sopo Pak Agus iku mangane akeh, lempenge dawa ngono ya. Kelihatannya aja juhud poso Nabi Daud, padahal kabeh mawud gitu loh. Semuanya wah entek kabeh itu. Coba antum nanti pas lagi habis kajian, ono odote, ono pohong, ono apa lah, entek kabeh. Kenapa hasad nggak seneng? Kalau nggak seneng pasti akan dibongkar kejelekannya di situ dan akan diumumkan pada orang-orang.
Apalagi kalau Mas Agus mendapatkan kedudukan di hati jamaah atau manusia. Sebut-sebut Pak Agus, Pak Agus, Pak Agus. Wong sing gak seneng, sing hasad, ganti akan mencari kejelekan Pak Agus dan menggibai ke sana ke sini. Jangan percaya Pak Agus. Pak Agus ku ngene. Ganti situ Nah, ini namanya hasad. Jadi orang hasad ini seumpama ada orang yang dipuji-puji di hadapan manusia dan ternyata orang itu memang dicintai oleh manusia. Orang hasad ini dengar, enggak seneng blas, enggak setuju. Maka salah satu caranya adalah dengan cara mencederai atau mengungkapkan aib-aib yang ada pada dirinya. Aku ngerti kartunnya Pak Agus. Saya ini temannya dari kecil, tahu seluk-beluknya bagaimana beliau itu dari awal sampai akhir. Kalau sampai nganggap seperti itu, tak guyu. Aku cuma tersenyum. Kartunya di sini semua. Yang tahu ya Anda. Kalau antum ingin tahu marojinya, saya semua punya referensinya. Mau masalah apa? Dari mulai pernikahannya semua, kartunya ono kene kabeh. Tapi kartu elek-elek tok Pak, duduk kartu joker ngono ndak. Yesus. Namanya orang hasad selalu ingin melihat orang yang dihasati itu jatuh dan dibenci oleh manusia. Hati-hatilah. Sering loh kita katakan sebagaimana yang didefinisikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya hasad sekedar nggak seneng tok, nggak seneng wes, nggak usah pengen nikmatnya beralih kepada kita atau nikmatnya hilang, tidak, sekedar nggak seneng lihat orang baik, nggak seneng kalau dia itu tenar, nggak seneng dia itu viral, berarti sampean sudah ada benih hasad. Nggak seneng kancane oleh rezeki, yo hasad. Kok duduk aku sing nemu HP, sing nemu duit mau. Kok duduk aku sing dikei wong mang duit 1 juta ya. Lumayan PPKM seperti ini. Nah gitu toh. Kok bukan saya ya? Hasad akhirnya. Dari segi ibadah, aku lebih taat beribadah. Kok tapi dia dan masih banyak yang lainnya. Yang nomor 5 karena marah. Sempat kita singgung kemarin. Jadi jauhi marah juga. La takdzob. Nah, jangan marah. Soalnya orang itu kalau sudah emosi marah, nggak akan puas, nggak akan lega, nggak akan terobati kemarahannya kecuali dengan menggibai lawannya. Ya wis carane wis. Namanya harus digibai. Jadi itulah sebagian yang kita sampaikan dari 5 yang menjadikan kita nanti bisa sedikit atau berhenti dari ghibah. Kemudian poin yang sangat penting sekali di sini juga, bahwasannya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau ada 6 perkara yang seseorang itu diperbolehkan untuk ghibah. Jadi kelihatannya itu ghibah, tapi bukan termasuk perkara ghibah atau ghibah yang diperbolehkan. Kalau kemarin kita memiliki definisi yang umum, global. Kalau engkau menyebutkan sifat atau sesuatu yang ada pada diri saudaramu dan perkara itu dia benci, dan kamu menyebutkannya dari belakangnya, maka engkau telah berbuat ghibah. Tapi ada pengecualian, ada perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama, kelihatannya itu ghibah padahal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi yang pertama adalah masalah tazalum. Tazalum itu mengadukan kezaliman.
Jadi kalau misalkan ada seseorang yang terzolimi, maka dia boleh mengadukan kezaliman tersebut kepada penguasa atau kepada orang yang memang memiliki ilmunya, seperti para ulama pada hukum, kepada yang lainnya ya, hakim yang memang berkuasa dan memiliki kekuatan untuk mengadili perbuatan tersebut. Nah, atau kepada orang yang kita percaya bisa untuk mengklirkan, memberikan solusi dalam permasalahan kita. Misalkan dalam rumah tangga, si istri merasa terdolimi dari perbuatan suaminya, atau suami merasa didolimi sama istrinya, kan nggak tahu. Maka hal seperti ini bukan ghibah, Pak. Misal nih seorang istri mengadukan kepada seorang ustadz yang dipercaya bisa untuk mengislahkan, mendamaikan kedua belah pihak. Ngomong, gimana nih Ustadz, saya ini punya suami saya satu memang, tapi wis pegel aku Ustadz. Loh kenapa? Waduh Ustadz, bojoku itu medit gitu ya, pelit sekali. Pokoknya ngasih belanja itu perhitungannya pol ya. Sampai-sampai ya kayak kisah Hindun itu loh ya. Sampai-sampai gak mencukupi. Masa uang sekian, misalkan 2 juta 1 bulan, memang kelihatannya banyak, tapi listrik ikut saya, bar sekolah ikut saya, gitu, jajannya anak ikut saya, semua ikut saya. Ikuasi ini tekor Ustaz. Berhubung saya itu masih dikasih orang tua dijatah sehingga bisa nutupi, dan suami saya tuh nggak mau tahu, pokoknya 2 juta harus cukup, masak cukup. Nggak mau ikan kerupuk tempe, harus yang penuh vitalitas dan gizi. Wah, sate, gulai, rawon, cuma ngono-ngono tok. Ngeluh stres. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sik betah. Oleh 5 tahun wis game over kaya iki. Nah, wis gak bisa diteruskan iki. Nyawaku siji. Ya nek game-gamean niku Pak nyawai 3 kan gitu ya. Nyawanya 3 ini 1 cuma aneh. Nah, hal semacam ini ketika mengungkapkan kekurangan aib yang ada pada diri suaminya, itu bukan termasuk ghibah. Meskipun sifat yang disebutkan oleh sang istri memang benar-benar ada pada diri suaminya. Tapi karena dia ingin merubah suatu kezaliman dan merasa terdolimi dari perlakuan suaminya, maka kata Imam Nawawi hal ini diperbolehkan. Ini salah satu contoh kasus suami istri. Belum lagi kasus antara saudara, anak dengan orang tua, kakak dengan adik, tetangga dengan tetangga. Maka hal ini diperbolehkan. Jadi si fulan telah mendolimi diriku, aku kemarin telah dipukul misalkan, aku kemarin telah dilabrak misal, jenengan boleh mengadukan kezalimannya. Hal itu memang benar. Nah, sebagaimana dalilnya dari apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini juga terkenal ketika Hindun istrinya Sufyan, istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Hai Nabi, Abu Sufyan suamiku itu adalah laki-laki yang sangat pelit dan bakhil, sangat bakhil. Walaysa yu'tini mayakfini. Dia tidak pernah memberiku nafkah yang bisa mencukupi untuk aku dan anak-anakku. Maka illa ma akhadtu minhu, kecuali aku harus mengambil uang darinya sedangkan dia enggak tahu. Nyuri-nyuri lah istilahnya seperti itu. Qala bi Rasulullah khudi mayakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Boleh, maka ambillah yang mencukupi untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang bagus. Maksudnya ya dikira-kira, jangan nanti sudah diberikan kemudahan, kelonggaran oleh Nabi, boleh ngambil dari harta suaminya kemudian dijadikan langganan, member. Kan duit titik langsung jopok duit bojone, ndak.
Makanya dikasih batasan sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu. Selebihnya nggak boleh. Lah nanti sudah dicukupi, misalkan masalah makanan, lauk pauk sudah, bar sekolah, seragam, buku sudah. Jangan lagi ngambil untuk beli cincin gitu ya, beli HP, beli baju lagi, ya jangan. Itu bukan mencukupi, tapi sudah kebutuhan mewah, bukan primer lagi sudah. Nah ini salah satu dalil yang melandasi tentang bolehnya kita itu untuk menyebutkan perkara atau aibnya orang lain di saat kita ingin mengadukan kepada sang hakim, kepada orang yang bisa merubah kemungkaran hal tersebut, atau di saat kita terdolimi. Sampun Pak Gia, sampun niki. Pripun lho, biasanya sampai jam pinten toh. Kulon kan pendatang baru niki. Aku kesuwen, waduh bulet ae Ustaz gak mari-mari. Yo gak enak Pak aku digibahi ngono. Takut sampean dosa kok. Ngoten lho. Lho jeneng biasa jam 8 ya monggo sampai jam 8 ngono. Ngara sinten sing kuat. Ya sampun cukup nggih monggo. Berarti sisa 5. Semoga apa yang disebutkan bisa bermanfaat. Ada pertanyaan enggak? Paham toh semua? Insya Allah paham. Gampang. Riba iku gampang pembahasannya. Sing angel ngelakonine. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.